Halo sobat bonsai dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan merestorasi sebuah bahan bonsai teman-teman, bahan bonsai loa. Nah, pada saat ini kondisi bahan bonsai loa ini sedikit tegak dengan kondisi batang yang agak lurus. Nah, sekarang saya akan merestorasinya teman-teman. Nah, langkah-langkah apa yang akan saya lakukan? Pertama-tama saya akan menyeleksi perakarannya teman-teman. Mungkin sepintas perakarannya cukup bagus, tapi kalau dipandang ke depannya akarnya kurang bagus teman-teman, karena terlalu banyak. Nah, karena banyaknya ini, maka kemungkinan membentuk tambingan atau memblimbing, karakter memblimbing ke depannya tidak bisa teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana kondisi perakaran yang terlalu banyak. Kalau akarnya terlalu banyak, tidak akan mau menumbuhkan karakter memblimbing teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh perakaran yang terlalu banyak, tidak mau menumbuhkan karakter memblimbing teman-teman. Maksudnya tidak bisa memunculkan karakter memblimbing. Kedepannya akar ini akan menyatu menjadi bonggol, maka tidak mau menumbuhkan karakter memblimbing teman-teman. Nah, langkah kedua saya akan memangkas batang utamanya teman-teman. Tadinya batangnya agak lurus, sekarang saya akan mengubahnya menjadi gaya informal atau twin trunk. Kalau nantinya cabang pertamanya besar, saya akan menjadikan twin trunk. Kalau nantinya cabangnya cocok dipakai gaya informal, saya akan membentuknya dengan gaya informal teman-teman, karena karakter dari atau bentuk dari sebelumnya jarang yang menyukai teman-teman. Sekarang saya akan membentuknya dengan selera umum, agar kedepannya kalau saya ada niat untuk menjualnya lebih gampang teman-teman. Kalau bentuk-bentuk seperti gaya sebelumnya agak jarang yang menyukai teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Nah, setelah kurang lebih 1 bulan saya loskan atau saya lakukan pemangkasan batang utamanya, sekarang pertumbuhan tunas liarnya sudah sangat bagus teman-teman, atau sangat banyak. Maka sangat mudah dilakukan pemilihan tunas-tunas mana saja yang akan dipakai. Sedangkan tunas-tunas liar yang tidak dipakai harus segera kita bersihkan agar pertumbuhannya terfokus ke tunas yang mau kita pakai. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Nah, pada tahap seperti ini, untuk bekas potongan dari batang utamanya belum siap kita rapikan teman-teman. Kalau kita press terlalu pendek, takutnya bekas potongannya itu membusuk dan merambat ke tunas-tunas yang akan kita pakai teman-teman. Maka kita perlu menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembersihan
bekas potongan batang utamanya. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Nah, setelah kurang lebih 3 bulan saya lakukan pemangkasan batang utamanya, sekarang pertumbuhan tunas yang mau dipakai sudah cukup untuk menarik penutupan kambiumnya, teman-teman. Maka sudah saatnya dilakukan perapian bekas potongannya itu, teman-teman. Sekarang saya sudah berani ngepres bekas potongan batang utamanya. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Oh ya, selain saya merapikan bekas pangkasan batang utamanya, saya juga akan membentuk gerak dasar dari bahan bonsai ini, teman-teman. Saya akan melakukan teknik tracking. Saya tidak akan melilitnya dengan kawat, teman-teman. Karena kalau dililit dengan kawat, bekas lilitannya itu susah menghilangnya, teman-teman. Tapi mungkin kedepannya sedikit mungkin saya akan melakukan pengawatan. Saya tidak melakukan teknik cut and grow secara total untuk bahan yang satu ini, karena untuk teknik cut and grow sudah saya buatkan khusus videonya, khusus di satu bahan atau beberapa bahan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jika belum tahu teknik membuat bonsai tanpa menggunakan kawat, teman-teman bisa simak video saya di video saya yang lain. Saya sudah buatkan khusus tentang penanganan bonsai tanpa menggunakan kawat. Oke, sekarang mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Nah, untuk bekas kerukutnya ini atau bekas catoknya ini harus kita bersihkan dengan pisau yang tajam, teman-teman. Karena seberapa tajam pun catok yang kita pakai, untuk bekas pangkasannya itu kurang rapi, teman-teman. Maka perlu kita bantu dengan menggunakan pisau yang agak tajam, agar kedepannya perjalanan penutupan kambiumnya lebih sempurna, teman-teman. Nah, untuk perapian bekas potongannya ini kita bentuk agak melingkar, teman-teman, agar kedepannya sesuai dengan bentuk batang yang akan dipakai. Seperti bentuk batangnya jangan dipotong terlalu datar,
Karena nanti bekas kambiumnya itu kurang bagus kelihatannya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membentuk rak dasarnya teman-teman. Kita gunakan teknik tracking. Beginilah teknik tracking yang saya gunakan. Mari ikuti proses selengkapnya. Nah, untuk calon cabang pertamanya ini masih banyak sekali ada anak cabang. Sebenarnya itu banyak yang akan diseleksi teman-teman. Itu hanya untuk menarik pengelosan dari cabang pertamanya. Kalau di los cuma satu, biasanya los-losannya akan terlalu panjang teman-teman. Sedangkan saya memeliharanya di halaman rumah, itu sudah sangat pasti mengganggu jalur aktivitas yang kita lakukan sehari-harinya. Maka saya menyiasati dengan pertumbuhan anak cabang yang lebih banyak. Jadi saya tidak memerlukan pengelosan yang terlalu panjang. Mungkin banyak teman-teman yang masih gagal paham untuk penanganan bonsai yang saya lakukan di video sebelumnya. Maka banyak teman-teman yang meninggalkan channel saya ini mungkin karena banyak cabang yang dikira masih saya pakai teman-teman. Padahal banyak cabang itu masih perlu saya seleksi ke depannya karena saya memeliharanya di halaman rumah. Nah, teman-teman bisa lihat beginilah posisi bonsai saya. Maka saya tidak bisa melakukan pengelosan satu-satu teman-teman. Sebenarnya yang ini masih perlu di los teman-teman, tapi bahan sancang saya dinaungi. Nah, beginilah keadaan saya memelihara bonsai. Makanya saya jarang bisa memberikan update atau mengupdate perkembangannya, karena posisinya berjubel teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat keadaan pohon saya terlalu berhimpitan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, beginilah posisi bahan-bahan yang saya pelihara. Misalkan seperti yang ini, seharusnya masih banyak yang perlu di los, tapi kalau di los akan benturan dengan bahan yang ini. Nah, begitu juga dengan loa yang ini, terserang hama seperti ini teman-teman. Bukan karena saya kurang rajin menginseknya, cuma ini sebenarnya hamanya jatuhnya dari atas teman-teman. Kalau saya insek, biasanya inseknya itu mengarah ke mata saya teman-teman. Kalau saya pangkas, sedangkan bahan ini masih saya cangkok. Jadi saya akan memanen yang ini dulu, barulah saya akan melakukan penginsekan teman-teman. Kalau ini terlalu tinggi posisinya, kalau saya insek biasanya mengarah ke mata saya inseknya. Nah, teman-teman bisa lihat beginilah keadaan saya memelihara bonsai. Makanya saya jarang dapat mengupdate perkembangannya teman-teman. Saya betul-betul kewalahan lahan.
Nah, ini juga terlalu berhimpitan teman-teman. Di samping berhimpitan, keadaannya juga kekurangan sinar. Teman-teman bisa lihat, bahkan bonsai posisinya seperti ini. Sudah pasti perkembangannya kurang bagus teman-teman, karena pencahayaannya kurang cukup. Oke, demikianlah gambaran tentang kondisi saya memelihara bonsai. Makanya saya tidak bisa melakukan pengelosan satu-satu teman-teman. Maka saya menyiasati dengan mengelos beberapa anak cabangnya seperti ini. Bagi teman-teman yang kewalahan dengan lahan yang kondisinya sama seperti saya, kewalahan lahan, teman-teman bisa melakukan teknik pengelosan seperti ini teman-teman. Kita pangkas cabangnya, kita tumbuhkan anak cabang untuk pengelosannya teman-teman. Nah, beginilah perubahan bahan bonsai loa ini yang saya lakukan. Teman-teman bisa lihat bentuk sebelumnya. Beginilah bentuk sebelumnya. Sekarang saya rubah konsepnya menjadi bahan bonsai gaya twin, atau bisa juga dipakai untuk informal. Sedangkan untuk meliukan cabangnya ini, saya menggunakan teknik tracking seperti ini teman-teman, agar tidak ada bekas luka di kulit kambiumnya, bekas luka pengawatan. Jadi saya menggunakan teknik tracking seperti ini. Kalau batang yang mau dipakai di tracking, teman-teman bisa melapisi dengan benda-benda seperti ini, agar kawatnya tidak masuk ke kulit kambiumnya. Sedangkan untuk terusan yang ini, kedepannya saya tidak akan memakainya. Saya akan memakai terusan yang ini untuk terusan ke mahkotanya. Jadi saya melilitnya. Walaupun ada bekas kawat ke depannya, nanti toh juga akan dipotong di sini teman-teman. Sedangkan untuk cabang yang ini, yang kerdil ini, saya persiapkan sebagai pengganti terusan yang ini teman-teman. Jika kedepannya liukannya kurang bagus, karena titik tumbuhnya agak jauh, saya akan menggunakan yang ini. Namun kalau kedepannya ini bagus liukannya, saya akan menggunakan yang ini teman-teman. Karena saya menggunakan teknik cutting untuk menanganinya. Sedangkan untuk cabang keduanya kebetulan sudah pas posisinya,
lebih di atas sedikit dari cabang yang ini. Kebetulan juga untuk bagnya juga sudah ada. Kemudian ini bisa untuk terusan ke mahkotanya teman-teman. Kalaupun ini ruasnya agak jauh, ke depannya bisa juga dipotong di sini sehingga akan muncul lagi tunas kecil yang lebih kerdil di sini. Itulah yang bisa digunakan. Oke, untuk tahapan perubahan bahan bonsai loa ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Bagi teman-teman yang ingin tahu perkembangan selanjutnya, teman-teman bisa ikuti channel saya ini. Saya akan update terus perkembangan dari bahan bonsai loa ini.